Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadatur Rizky Fadilah dengan NIM B1B1 22042. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah. Pada pemerintahan nasional ini kami memiliki materi bagaimana sistem pemerintahan dan ciri sistem pemerintahan hasil amandemen dan sebelum amandemen. Baik, saya akan memulai saja materi PowerPoint saya. Pada halaman pertama itu perkenalan data diri saya, dan yang kedua ini sub materi. Yang pertama, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 lama atau sebelum amandemen. Yang kedua, ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 lama atau sebelum amandemen. Yang ketiga, bagaimana sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang keempat, cirinya. Ciri sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen. Baik, kita akan memasuki submateri yang pertama, yaitu bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 lama atau sebelum amandemen. Nah, sumber hukum tata negara Indonesia atau ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, dan juga ilmu hukum internasional publik. Baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik sama-sama merupakan cabang ilmu hukum politik publik. Akan tetapi objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara, hanya mempelajari negara dari struktur internalnya. Sedangkan hukum internasional publik mempelajari hubungan-hubungan antara negara itu secara eksternal. Baik, di halaman selanjutnya. Di samping itu, hukum internasional sendiri ada juga yang bersifat privat atau perdata. Di samping itu ada juga yang bersifat publik. Tentunya yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum tata negara adalah cabang hukum internasional publik. Keduanya sangat menelaah dan mengatur mengenai organisasi negara. Akan tetapi hukum internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan-hubungan eksternal dan negara dikaji. Misalnya nih, konsep kedaulatan yang bersifat eksternal dalam hubungan antar negara, sedangkan dalam hukum tata negara yang dibahas adalah perspektif yang bersifat internal. Misalnya teori tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan lainnya. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan hukum, maka secara teori dikenal konsep negara hukum. Konsep tersebut merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum, begitu pula sebaliknya. Sedangkan menurut Hans Kelsen, mengartikan hukum tata negara dan dengan menggunakan istilah mengatur proses kenegaraan dalam keadaan diam, state in situation. Itu menurut Hans Kelsen. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, sistem organisasi, serta fungsi organisasi kenegaraan. Sumber hukum tata negara Indonesia dalam arti material yaitu Pancasila. Ya, Pancasila. Oke, selanjutnya. Sumber hukum tata negara dalam arti formil terdiri dari beberapa sumber, yaitu UUD 1945 dan amandemennya, ketetapan MPR di mana berdasarkan hasil perubahan keempat UUD 1945 dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sidang tahunan MPR tahun 2003.
Sejak dari periode 2004, MPR tidak lagi dalam sidangnya tahunan MPR tahun 2003 mempunyai putusan yang dikenal ketetapan MPR, sehingga berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004, ketetapan MPR tidak lagi sebagai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, undang UU atau peraturan pemerintah, Perpu. Yang keempat, PP, yaitu peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres, yaitu peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan ketentuan dalam UU dan PP. Materi muatan Perpres lebih bersifat pengaturan. Yang keenam, keputusan presiden atau Kepres. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004, Kepres bukan lagi peraturan perundang-undangan. Nomor 7, peraturan Perda, peraturan daerah, dan Perdes juga termasuk peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan saat ini yang berlaku adalah UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Pada dasarnya, untuk melihat sistem pemerintahan negara terdapat dua parameter yang dijadikan titik uji. Pertama, sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya. Yang kedua, sistem pemerintahan ditinjau dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena UUD menganut ajaran trias politika. Jadi jika ada pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni. Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjadi kepala eksekutif dan menganut serta memberhentikan menterinya. Dengan demikian, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggungjawaban presiden kepada MPR, maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, maka pada dasarnya sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni atau disebut kuasi presidensial. Secara umum, sistem presidensial Indonesia menganut sistem presidensial dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Selanjutnya, di dalam penjelasan itu dikenal 8 buah kunci pokok, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPRDI samping presiden adalah DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada dewan, akan tetapi tergantung pada presiden. Yang keenam, yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada dewan. Yang ke-8, yang terakhir, tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja. Karena negara yang menganut sistem presidensial pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini
Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen? Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah sistem presidensial, di mana adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki hubungan untuk membuat undang-undang bersama. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbentuk republik. Sementara itu, pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Selanjutnya, berikut ini bunyi pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Di dalam pemerintahan, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Adapun para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif pasal 4 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Sementara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, DPR, MPR sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Nah, Presiden dan DPR disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif sehari-hari, sedangkan MPR adalah lembaga legislatif tingkat tertinggi. Sementara itu, hubungan Presiden dan MPR serta tugas masing-masing diatur dalam penjelasan UUD 1945 pada sistem pemerintahan negara, yakni Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Presiden adalah mandataris MPR. MPR itu pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Presiden tunduk dan bertanggung jawab pada MPR. Presiden untergeordnet kepada MPR. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dengan dibantu oleh menteri-menteri negara. Meski berkuasa sebagai kepala negara sekaligus MPR sekaligus kepala pemerintahan, presiden tunduk kepada MPR. Jadi presiden itu tunduk kepada MPR pada sistem presidensial hasil amandemen. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, adapun MPR merupakan penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 3 UUD 1945. Dengan demikian, menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Oke, presidensial. Dengan bentuk negara republik demokrasi. Nah, jadi Indonesia ini dia demokrasi, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, itu pasal 1 ayat 2. Jadi saya akan merangkum bagaimana dan ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, jadi dalam sejarah Indonesia sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen ya, pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman. Nah, dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut terdapat beberapa antara sistem pemerintahan sebelum dan dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Jadi kita sekarang ini menganut sistem presidensial.
dan bentar lagi kita akan mengganti presiden pada pemilu 2024. Oke, baiklah, inilah dari saya materinya. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan atau dibiarkan sajalah. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.